Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Bacaan ini masih merupakan kelanjutan bacaan harian yang kemarin tentang Yesus dan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam refleksi kemarin, bacaan kemarin, kita menegaskan atau kita sudah merefleksikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia pertama-tama untuk menyelamatkan manusia, ya. Dalam hubungannya dengan eksistensi hukum Taurat, jadi Yesus bukan untuk mengurangi atau menambahkan, ya, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Dengan demikian, segala sesuatu yang dikatakan di dalam hukum Taurat terkait dengan janji Allah, secara khusus kehadiran Mesias, itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, kehadiran Yesus kemudian, atau kehadiran Mesias itu kemudian di tengah kehidupan manusia atau di tengah kehidupan umat Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia hadir kemudian untuk menggenapi dalam arti Yesus menampilkan suatu bentuk ajaran baru, ya, yang semacam ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Kita tahu bahwa atau kita memahami seluruh hukum Taurat itu kalau diringkas secara besar itu senantiasa memuat apa yang kita sebut dengan kasih, hukum kasih. Jadi kasih manusia kepada Allah dan juga kasih manusia kepada sesamanya. Meskipun kita pahami bahwa hukum Taurat itu sebuah landasan moral, landasan nilai-nilai kehidupan. Jadi di situ memang kita menemukan bahwa landasan itu atau hukum Taurat itu, ya, orientasinya atau tujuannya itu agar manusia itu saling mengasihi, saling menghargai satu terhadap yang lain. Sehingga pada akhirnya kemudian manusia itu bisa memuji dan memuliakan Allah secara pantas. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah kita dikatakan dalam penginjil, kalau kita atau orang dikatakan oleh penginjil, ya, dalam konteks Yesus mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan. Artinya di sini bahwa cara hidup orang Farisi atau ahli Taurat itu menampilkan suatu bentuk cara hidup yang munafik. Dan bahkan mereka itu dikatakan sebagai orang yang mengurangi dan menambahkan eksistensi Taurat, hukum Taurat itu, ya. Bisa saja dikatakan seperti itu, ya, sehingga Yesus tidak segan-segan mengkritik mereka habis-habisan. Nah,
Berkaitan dengan Yesus yang tadi datang menggenapi hukum Taurat itu, di mana secara garis besar digambarkan oleh penginjil Matius dalam hukum siapa jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus berkata, atau Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya di sini yang ditekankan oleh Yesus, ketika seseorang itu marah, tentu dalam dirinya itu tidak ada kasih, atau dalam dirinya itu tidak ada lagi yang menunjukkan cinta terhadap sesama, atau sudah tidak ada lagi pancaran ilahi di sana. Yang ada di sana adalah hanyalah sakit hati, dendam, dan ingin menghabisi sesama, ya. Dan yang bekerja di sana tentunya iblis yang sudah mengurangi eksistensi landasan dari kehidupan itu, hukum Taurat. Jadi ya manusia bekerja di sana bukan lagi berlandaskan pada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hukum Taurat itu, tetapi apa yang menjadi kehendak manusia itu berdasarkan egonya, atau berdasarkan spiritualitas miring, atau spiritualitas egosentrismenya, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Sehingga Yesus ini menampilkan suatu bentuk ajaran baru, berkaitan dengan kasih itu, atau Yesus mencoba untuk menggenapi atau menyempurnakan hukum itu, bukan lagi jangan membunuh yang paling di sana yang harus dihukum, tapi yang penting adalah membunuh akar dari tindakan orang atau manusia yang mau membunuh atau mau menghabisi sesamanya, ya. Itu yaitu marah itu perlu dihindarkan. Kalau orang itu marah, bagi Yesus itu bahwa orang itu harus dihukum, ya, harus dihukum. Itu orang seperti itulah yang perlu dihabisi, ya, rasa marahnya itu. Sehingga kemudian juga Yesus mengatakan bahwa siapa yang berkata kafir dan berkata jahil, ya, semuanya itu adalah dasar dari tindakan manusia yang tidak menunjukkan eksistensi kasih. Tetapi Yesus di sini tadi bahwa menekankan bahwa kasih itu lebih penting daripada egosentrisme diri kita. Dan Yesus juga menegaskan tadi bagaimana Yesus menampilkan arti penting dari persaudaraan, perdamaian, saling memaafkan, saling mengasihi. Jika engkau bermasalah dengan saudaramu, segeralah berdamai dengan dia. Selagi dia masih jauh, segeralah berdamai dengan dia. Atau segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Atau ketika engkau mempersembahkan persembahanmu, kalau masih ada rasa marah, rasa dendam dalam dirimu terhadap sahabatmu, atau sahabatmu itu belum berdamai dengan engkau, segeralah tinggalkan persembahanmu itu dan pergi berdamailah dahulu dengan saudaramu. Artinya di sini Yesus lebih menghargai, ya, sikap manusia yang mau memaafkan sesama, atau yang mau berdamai dengan sesama daripada persembahan. Persembahan itu sebenarnya hanyalah sebuah bentuk ungkapan syukur atau ungkapan hati yang memang sudah penuh kedamaian kepada Tuhan. Jadi persembahan itu pada hakikatnya itu merupakan ungkapan hati kita yang terbuka, yang mengasihi. Sehingga persembahan itu pun bernilai kepada Allah, atau memuliakan Allah ketika tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa marah yang terpendam dalam diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-temanku sekalian, jadi Yesus di sini, ya, sungguh-sungguh menekankan suatu hal yang lebih penting, ya, dari semuanya itu adalah kasih, ya. Kasih itu akan memampukan manusia untuk melihat diri dan sesamanya itu sebagai saudara, atau dalam bahasa yang lebih tinggi dikatakan sebagai manusia itu mampu memandang sesamanya itu secara subjektif, ya. Saya dan kamu adalah saudara, bukan objektif. Saya adalah Tuhan atas dirimu, bukan seperti itu, tapi saya dan kamu adalah saudara. Kamu walaupun engkau lain daripadaku, tetapi kita satu dalam kemanusiaan. Kehadiranmu itu adalah kehadiran nilai-nilai kemanusiaanku. Dengan demikian, satu sikap yang perlu kutunjukkan, yang perlu kulakukan adalah menghargai dan menghormatimu. Sekiranya itulah yang menjadi hal penting yang mau ditekankan oleh Yesus di sana, untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain, dan pada akhirnya pun kita bersama-sama bisa memuji dan memuliakan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita,
memahami arti kasih itu sesungguhnya ya dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga